membahas 3 kasus di satu pekan awal bulan September 2024. Ketiga kasus ini itu yang mengejutkan adalah karena terjadinya di daerah yang sama, yaitu daerah Sumatera. Korban dan pelakunya pun ternyata sama, masih remaja dan pelakunya bahkan ada di bawah umur. Pada tanggal 1 September 2024 kemarin, ada pemberitaan tentang remaja yang ditemukan sudah meninggal dunia di area tempat pemakaman umum di daerah Talang Kerikil, Kecamatan Sukarame, Palembang. Hal tersebut sungguhlah mengejutkan, dikarenakan korbannya masih remaja belasan tahun. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, ternyata pelakunya pun masih di bawah umur. Korban tersebut bernama Ayu Andriani yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP dan bersekolah di daerah tersebut. Ayu ini pun dikenal warga sebagai penjual balon yang sudah 2 tahun terakhir ini berjualan balon untuk membantu perekonomian keluarganya. Menurut keterangan warga juga, Ayu dan keluarganya ini disebut sebagai warga baru di sana. Dari keterangan pihak keluarga, Ayu ini terlihat terakhir kali di pukul 12 siang di tanggal 1 September 2024. Kala itu Ayu akan pamit untuk pergi bermain bersama teman-temannya. Tapi yang pihak keluarga tidak mengetahui adalah Ayu ini akan bermain kemana dan dengan siapa. Justru keluarga mengetahui jika Ayu sudah tidak bernyawa di area tempat pemakaman umum di sore harinya. Pihak kepolisian pun kemudian membawa jenazah Ayu ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian ternyata didapati bahwa dari tubuh Ayu ini ditemukan luka lebam. Selain itu, ada cairan yang keluar dari hidung dan mulutnya. Hal tersebut mengindikasi bahwa jika Ayu ini meninggal dunia dikarenakan kekurangan oksigen berat. Polisi pun kemudian akhirnya menangkap keempat pelaku. Tapi sayangnya, 3 dari 4 pelaku ini ternyata usianya masih di bawah umur, sehingga tidak dapat diadili sebagaimana mestinya. Keempat pelaku tersebut pun akhirnya mengakui bahwa mereka telah menghilangkan nyawa Ayu. Namun bukan hanya menghilangkan nyawa remaja tersebut. Keempat pelaku tersebut justru juga meruda paksa sebanyak 2 kali di lokasi yang berbeda. Lokasi pertama adalah di area krematorium, sedangkan lokasi kedua adalah lokasi di mana Ayu ini ditemukan sudah meninggal dunia. Jaraknya 30 menit dari krematorium tersebut dengan berjalan kaki. Keempat pelaku tersebut akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Namun ya itu tadi, 3 dari 4 pelaku tidak dapat diadili sebagai mestinya karena mereka masih berusia di bawah umur. Menurut keterangan keluarga pun, dari keempat pelaku tidak ada kata maaf kepada keluarga Ayu. Pihak kepolisian Palembang pun menyebutkan jika 4 pelaku ini bermotif melakukan tindakan tersebut karena tidak kuat menahan hawa nafsu. Diketahui pula ternyata keempatnya menyimpan video yang tidak pantas di ponselnya. Kasus kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024, di mana korbannya berinisial RJ masih duduk di bangku SMK. Ia diruda paksa secara bergiliran di 2 lokasi berbeda. Awal mula kejadian kasus ini adalah di saat korban ini dibujuk dan dirayu oleh salah satu pelaku untuk bertemu. Korban yang saat itu menyetujui untuk bertemu akhirnya dibawa oleh si pelaku ke tempat area perkebunan. Di area perkebunan itu ternyata sudah ada teman pelaku yang menunggu. Disitulah terjadi perbuatan yang tidak pantas. Usai korban ini diruda paksa di area perkebunan, pelaku malah membawa korban ke lokasi kedua, yaitu di sebuah kontrakan. Naasnya, di dalam kontrakan itu sudah menunggu 8 orang rekan pelaku lainnya. Mereka pun kemudian melakukan perbuatan tersebut secara bergiliran di sebuah kontrakan itu. Kini, semua pelaku dalam proses pengejaran pihak kepolisian. Kasus ketiga di tanggal 8 September 2024, di mana pihak kepolisian menemukan adanya seorang gadis berusia 18 tahun yang meninggal dunia terkubur sedalam 40 cm tanpa busana. NK ini dikenal sebagai gadis penjual gorengan. Dari keterangan keluarga korban, NK ini ternyata sudah tidak pulang ke rumah sejak tanggal 6 September 2024. Keluarga pun kemudian dibantu dengan tim SAR untuk melakukan pencarian korban. Tapi korban baru ditemukan pada hari Minggu 8 September 2024 dalam keadaan sudah tidak bernyawa di dekat sebuah kuburan.
Pihak kepolisian pun sampai saat ini masih memburu siapa pelaku dari penghilangan nyawa NK ini. NK juga diduga diruda paksa terlebih dahulu sebelum dihilangkan nyawanya oleh pelaku.